Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita lagi, jumpa kita lagi di ruang kreasi Vkom UIC Jakarta. Kali ini kita kebetulan bersama Bang Muktiudin ya. Ya, betul. Bang Muktiudin ini mungkin bisa kita jelaskan dulu, biar saya jelaskan dulu, biar makin kenal sama Bang Muktiudin. Jadi Bang Muktiudin ini juga mahasiswa Universitas Islam Jakarta yang berada di Fakultas Ilmu Komunikasi. Sekarang Bang Muktiudin ini ada di semester 5. Jadi untuk sahabat-sahabat Vkom yang ingin ketemu Bang Muktiudin bisa bertemu di kelas semester 5. Nah, kebetulan Bang Muktiudin di kelas reguler malam ya? Iya, betul. Untuk latar belakangnya selebihnya nanti coba kita tanya Bang Muktiudin. Nah, sebelumnya nih Bang Muktiudin nih, kita mau nanya nih, ya. Boleh ya? Boleh. Nah, selama ini kan biasanya mahasiswa kelas malam, mahasiswa reguler malam itu kan dia tidak mengambil reguler pagi dikarenakan ada kesibukan di saat pagi. Mungkin ada yang bekerja atau memang mengajar segala macam. Nah, Bang Muktiudin sendiri nih, kenapa ngambil kelas malam? Karena tuntutan dari pihak atasan. Oh, berarti bekerja? Bekerja dan terus pihak atasan menyuruh untuk kuliah, ngambil kelas malam, reguler malam, dan saya minat masuk Universitas Ibnu Khaldun. Oh, nah terus kenapa tuh ngambil Vkom? Ada ini enggak? Ada kesinambungan enggak antara kerjaan? Ada, sebenarnya ada. Saya bekerja di pemerintahan walaupun sebagai karyawan biasa. Ya. Saya mengambil ilmu komunikasi karena public speaking saya, lawan bicara saya itu lumayan berat karena atasan yang sangat mempunyai komunikasi yang bagus. Karena di atas pemerintahan. Nah, itu di atas pemerintahan. Adanya itu harus formal. Nah, itu. Karena dari awal masuk kerja itu kayak ngomong atasan itu masih grogi, masih takut, gemeteran. Jadi saya ngambil ilmu komunikasi ini untuk melatih mental saya supaya yang saya ucapkan tidak salah kepada atasan dan tidak menyinggung perasaan atasan. Apalagi di pemerintahan kan sangat berat. Berat banget itu kalau pemerintahan. Karena ketemunya pasti sama pejabat-pejabat. Nah, itu dia. Walaupun sebagai staf dan yang lain-lain gitu. Itu yang saya rasa. Berarti gini Bang Muktiudin, selama Bang Mukti itu berjalan menjadi mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun ini sampai semester 5 ya, udah merasakan ada perbedaan nggak saat bekerja menjadi mahasiswa dan sebelum menjadi mahasiswa? Sudah banyak perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama ketika diskusi dengan para atasan yang tadinya pengen menyampaikan saran atau masukan, yang tadinya takut, ya kan, takut salah ngomongkan. Nah, semenjak mengambil Fakultas Ibnu Khaldun di Universitas Ibnu Khaldun, ya kan, saya jadi terlatih gitu untuk menyampaikan saran. Karena di setiap 1 tahun sekali itu ada diskusi antara karyawan semua. Oh, berarti pekerjaannya sangat memang mungkin bisa dikategorikan sangat dingin ya. Nah, situasi Bang Mukti ini bekerja juga harus bagaimana pandai berbicara. Nah, apalagi atasannya kelas pemerintahan. Nah, itu dia. Nah, bicara soal pemerintahan nih Bang Mukti. Sejauh ini yang Bang Mukti kerjakan di pemerintahan itu emang seperti apa sih? Emang pemerintahan yang mana sih yang Bang Mukti kerjakan gitu? Kalau untuk saya, pemerintahan yang menurut saya ini loh, yang saya ambil pemerintahan yang positifnya. Ya. Kebanyakan pemerintahan banyak negatifnya, ya kan? Dalam komunikasi negatif dalam di dunia pemerintahan itu ada yang namanya staff. Staff itu berbagai macam.
komunikasi yang negatif antara staf satu tenaga ahli dan staf yang lain itu kadang tidak sinkron, ya kan? Ya. Nah, komunikasi TA dengan staf yang lainnya atau ASPRI, asisten pribadi anggota itu, Ya. itu kadang tidak sama. Berbeda pendapat. Nah, itu dia. Nah, kalau kita dengar soal pemerintahan ini, apalagi sekarang menjelang pemilu ya. Nah, betul. Nah, pemilu ini berita-berita panas nih. Kadang kita kalau di tongkrongan tuh, kalau bahas lu milih siapa bro, gitu kan kayak, gue milih ini, terus karena beda pilihan, crash. Kalau soal pilihan nih, mungkin kita gak tanya pilihan ya. Sejauh ini kita nanya ini aja dulu. Sebelum jauh dari Bang Mukti mau milih siapa atau siapanya, kira-kira kalau ingin menjadi calon legislatif itu seperti apa sih? Kan Bang Mukti kan di dalam pemerintahan nih, atau bekerja di dalam situ, mungkin Bang Mukti tahu gitu bagaimana caranya menjadi calon legislatif. Kalau yang saya tahu, kalau untuk partai yang dengan elektabilitasnya tinggi itu lumayan banget. Paling minimal itu 5 miliar. Paling minim itu belum mencakup kampanye dan belum menjadi internal. Mungkin karena hanya kampanye aja kali ya, belum di internal partainya. Karena yang saya tahu partai PDIP, Gerindra itu elektabilitasnya sangat tinggi, ya kan? Surveinya, ya kan? Terus partai Nasdem dan yang lain-lain, gitu. Mungkin ya paling besar ya 10 habis. Ini mungkin konkret atau enggak nih? 10 itu Udah masang baliho kah atau 10 udah. Oh berarti biaya mencalonkan legislatif itu harganya itu tergantung keloyalan calon legislatif. Nah, betul. Oh, berarti kalau misalnya ada isu guys terkait contoh kayak biaya calon legislatif itu wah mahal, ada yang 10M, ada yang 5M ya. Iya. Aslinya kalau kita ingin mencalonkan legislatif itu DPRD, DPRI atau sama aja? Atau Kalau berbeda ya? DPRD itu mungkin karena kan tergantung DPRD itu bisa di apa ya, kayak misalkan udah DPRD-nya terlibat, DPR RI-nya saya nih, kan misalkan udah dibandingin aja di Harganya sama kan? harganya mungkin enggak, kalau misalkan sendiri mengibat DPRD ya lumayan harganya, tanpa kayak ada yang ini. Iya. Berarti untuk teman-teman nih mahasiswa juga harusnya terlibat lah. Nah, itu seharusnya. Karena apa? Aslinya mencalonkan legislatif itu tidak dipungut biaya. Nah, betul. Namun bagaimana mencari tim ses yang relawan itu susah. Gitu. Kebanyakan baju relawan tapi dibayar. Nah, itu yang sulit. Jadi mungkin bisa ada nih untuk teman-teman yang dipercaya di kampus itu mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI atau DPRD apa ya? Ya, betul. Nah itu mengajak untuk semua mahasiswa terlibat untuk mendukung teman yang ingin menaikkan atau Bang Mukti sendiri nih misalnya loh begitu.